Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Cahyani, NIM J01419142. Saya merupakan mahasiswi koas Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin. Saya akan mensimulasikan mengenai substitusi kasus holistik saya, di mana skenarionya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun datang ke klinik bersama ibunya untuk memeriksakan giginya yang berlubang. Pada pemeriksaan klinis terlihat gigi 53 karies media, gigi 65 karies profunda perforasi, dan gigi 74 karies media, dan pada gigi 84 dan 85 sisa akar, dan gigi 46 terlihat fissure yang dalam. Adapun tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan perawatan. Yang pertama, pengisian status. Yang kedua, pemeriksaan subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, penegakan diagnosis. Kemudian menentukan rencana perawatan, minta persetujuan pasien atau biasa kita sebut informed consent. Kemudian selanjutnya, tahapan prosedur perawatan. Sebelum kita memulai perawatan kepada pasiennya, terlebih dahulu kita melakukan pengisian status, di mana kita awali dari anamnesis, kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan ekstraoral dan intraoralnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Jadi Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ninda Cahyani yang akan menangani anak Ananta pada hari ini, Bu Di. Halo sayang, siapa namanya? Lucy. Lucy. Cantik sekali. Yeah. Jadi Ibu, ini apa alasannya dibawa anak ke dokter gigi? Sakit giginya, Dok. Oh, sakit gigi. Bagian mananya yang sakit? Hanya dokter yang mana di belakang, Dok, itu. Oh, di belakang. Kenapa bisa sakit giginya? Aku banyak makan manis sama coklat. Banyak makan manis, baru jarang gosok gigi ya. Iya. Sejak kapan sakit Ibu? Sudah 4 hari nih, Sudah Dok. 4 hari. Sakitnya ini pada saat makan atau tiba-tiba saja sakit? Biasa kalau pada saat makan, Dok. Lama hilang sakitnya? Iya, lama. Sampai dia manis-manis. Kasihan, sakit sekali giginya. Iya. Jadi Ibu, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Budi mengenai identitasnya. Namanya tadi Adek Lucia. Iya. Jenis kelamin perempuan. Usianya berapa Ibu sekarang anak Pak? 8 tahun, Dok. 8 tahun. Wah, sudah 8 tahun berarti sudah sekolah ya? Banyak corona nanti. Oh, banyak corona, jadi sekolah di rumah? Iya. Oh, Iya, tahu, Dok. sudah kelas berapa sekolah? Di sekolah? Kelas 2, Di? Kelas 2. Kelas 2 SD ya? Iya, Dok, kelas 2. Tempat tanggal lahirnya berapa Bu? Tanggal 30 September, Dok. Tahun? 2012. Kalau ibunya siapa namanya? Irmayani, Dok. Irmayani. Alamat tak Ibu? Jalan Hos Cokro Aminoto, Dok. Kalau nomor HP-nya Ibu? 085656 Ya, 33 ya. 8727. Kalau pekerjaannya Ibu? Kepala sekolah, Dok. Kepala sekolah. Anaknya ini Ibu ada kebiasaan buruknya seperti menghisap jempol atau bernafas melalui mulut? Enggak, Dok. Tidak ya. Udah ditahu dia? Iya. Nah, kalau berat badannya bagaimana Ibu makannya? Saya lihat ini agak berisi badannya. Iya, Dok, dia kuat sekali makan. Kuat makan ya. Iya. Apakah Ibu ada riwayat penyakit jantung? Alhamdulillah. Anemia? Atau Tidak. penyakit hati? Enggak. Tidak. Jadi untuk perkembangan fisiknya Ibu sejak lahir apakah mengalami gangguan? Enggak. Tidak. Apakah pada saat terluka kemudian anaknya ini berdarah, apakah pendarahannya itu cepat berhenti atau tidak? Iya, cepat. Cepat. Apakah anaknya ada alergi obat atau makanan? Alhamdulillah. Tidak. Pada saat bayi, anaknya ini imunisasi lengkap? Iya, lengkap deh. Iya. Lengkap. Lengkap. Apakah sekarang sedang konsumsi obat Ibu sejak sakit giginya? Tidak. Tidak. Apakah ini kunjungan pertama kali ke dokter gigi? Pertama kali ke dokter gigi ya? Iya. Nah,
nanti itu perawatannya kakak dokter ya yang rawat ya giginya ya, biar tidak sakit lagi ya. Oke. Oke. Oke, Dok. Nah, setelah kita melakukan anamnesis, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral, terlebih dahulu kita melakukan DHE pada anaknya, di mana kita akan menunjukkan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Halo Adek, Halo, Dok. tadi Adek suka makan permen ya? Suka. Makan coklat suka? Suka. Jarang gosok gigi ya? Jarang. Jarang. Sudah tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar? Iya, belum tahu. Belum tahu. Iya. Nah, kakak dokter mau perlihatkan ya. Iya. Nah, untuk menyikat gigi itu, cara pemilihan sikat giginya itu harus yang halus sininya ya. Iya. Yang halus ya. Iya, halus, Dok. Dan untuk cara menyikat giginya itu, untuk gigi depannya itu atas bawah ya. Iya. Nah, untuk gigi sampingnya itu bulat ya sampai ke depan. Iya. Di samping sininya juga bulat. Iya. Nah, untuk gigi di bagian dalam, nah maju mundur ya. Iya, maju mundur, mundur. Nah, ini juga ya maju mundur mundur. Iya. Nah, untuk ini yang di tengah-tengah giginya ini dicungkil-cungkil begini. Iya. Ini juga ya. Iya, Dok. Kalau bagian yang di depan itu begini ya. Bulat-bulat, Ki. Bukan atas bawah begini. Atas bawah, atas bawah. Sudah paham cara menyikat gigi yang baik dan benar? Baik. Nah, coba ulang. Kalau di atas, kalau yang di Di depan. atas bawah, di atas bawah, di atas bawah. Oke, bagian samping Bulat-bulat. bulat. Yang di sini juga. Iya, bulat-bulat juga sama, Ji. Kalau yang di sini, Kasih mundur. maju mundur ya. Iya. Ini juga ya. Iya. Untuk yang di tengah ini Kasih begini. dicungkil-cungkil ya. Iya, Dok. Nah, untuk yang di bagian belakangnya itu Untuk kasih bulat-bulat. atas bawah ya. Iya, Dok. Sudah tahu ya? Sudah. Nah, Adek ini harus rajin menyikat giginya supaya tidak sakit ya. Iya, Dok. Nah, kalau misal sudah makan makanan manis, sudah makan coklat itu berkumur ya. Iya, Dok. Nah, untuk waktu sikat gigi itu pagi setelah sarapan, malam sebelum Tidur. ya. Jadi berapa kali sikat gigi dalam satu hari? 2 kali sehari, Dok. Nah, kapan itu? Iya, kampak pagi atau malam. Pagi setelah. Setelah sarapan sebelum tidur. Oke. Rajin sikat gigi ya. Iya. Setelah kita melakukan DHE, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Adek, iya kakak dokter mau periksa dulu boleh ya? Boleh, Dok. Boleh. Nah, sebelum kita melakukan perawatan, melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita melakukan hand wash dan atau hand rub. Setelah itu kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Selanjutnya kita gunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon dan masker, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstraoral, di mana pada pemeriksaan ekstraoral kita dapat memeriksa bentuk wajahnya, apakah dia simetris atau tidak. Nah, kita dapat melakukan pemeriksaan palpasi pada pipi kiri dan kanannya, apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Nah, pada pasien ini bentuk wajahnya itu dia simetris. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat profil wajahnya. Kita dapat melihat dari samping dan kita menarik garis khayal dari glabella, subnation dan gnation-nya. Pada pasien terlihat profilnya lebih cembung. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan TMJ. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada TMJ-nya, di mana kedua ibu jari ini diletakkan pada bagian meatus acousticus externusnya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk membuka mulut.
tutup. A. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan pada bagian kelenjar getah beningnya. Sakit dok. Sakit, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi infeksi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan intraoral. Untuk pemeriksaan intraoral, kita melakukan pemeriksaan pertama itu pada gigi yang menjadi keluhan utama, di mana pasien mengeluhkan adanya sakit gigi pada gigi 65-nya. Coba sayang, terlihat. Wah, itu ya giginya yang sakit ya? Iya dok. Nah, untuk gigi 65-nya itu kita lihat terdapat karies yang luas pada gigi 65. Kemudian untuk perkusinya itu dia negatif. Sakit? Sakit? Nah, untuk sondasinya itu positif. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa gigi 65-nya itu mengalami pulpitis irreversible. Kemudian terlihat juga gigi 53 dan 74 mengalami pulpitis reversible. Kemudian pada gigi 84, coba gigi 84 dan 85-nya itu sisa akar. Nah, kemudian pada gigi 46 itu terlihat fissure yang dalam. Nah, dalam pemeriksaan intraoral ini kita dapat melihat bagaimana struktur email dan dentinnya. Kemudian kita lihat keadaan gigi geliginya baik segi warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian kita lihat apakah terdapat persistensi atau celah bibir, atau kita juga dapat memperhatikan bagaimana pola erupsi dari gigi anak. Kita juga dapat memeriksa bagaimana keadaan jaringan lunaknya, apakah terdapat stomatitis, gingivitis, atau terdapat fistel. Juga kita dapat memeriksa apakah terdapat anomali gigi atau kelainan bentuk gigi, dan kita dapat memerhatikan apakah terjadi prematur loss atau tidak. Kemudian kita juga dapat memeriksakan bagaimana keadaan frenulumnya, apakah frenulumnya itu rendah atau tinggi. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita dapat melakukan foto radiografi, kemudian kita dapat menegakkan diagnosis dan rencana perawatan. Jadi ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, jadi pada rongga mulutnya anak kita ini dia memiliki berbagai macam permasalahan ibu ya. Oh iya. Nah, untuk giginya yang sakit itu pada gigi atas ya, 65, dia itu didiagnosis pulpitis irreversible, di mana nanti kita akan melakukan perawatan yang namanya pulpektomi ibu. Jadi kita membersihkan semua jaringan-jaringan atau kerusakan yang ada pada giginya ya, kita rawat. Nah, itu dalam 1 kali kunjungan. Nah, lalu untuk perawatan pada gigi yang lainnya itu harus dilakukan beberapa kali kunjungan ibu ya, sampai selesai. Nah, ada pada gigi di atas kanannya itu ya, dia itu ada pulpitis reversible. Nah, itu hanya untuk dilakukan penambalan, sama gigi 74-nya dilakukan juga penambalan. Nah, itu bisa dilakukan 1 kali kunjungan untuk kedua giginya yang itu. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pencabutan pada giginya ibu. Nah, itu ada yang bagian sisa akar itu harus dicabut, karena itu akan menjadi infeksi nantinya kalau misalnya tidak dicabut ya. Nah, selanjutnya itu pada gigi 46 itu dia itu bagian ada alur-alur di tengah giginya ibu ya. Itu sudah gigi permanen ya. Sudah ada gigi permanennya sayang. Nah, untuk gigi permanennya itu ibu bagian ini ya, di bagian ini itu dia bagian alur-alur ininya dia dalam.
Nah, di sini yang bagian dalam itu makanan bisa singgah dalam sini, sehingga kalau makanannya singgah dan sulit dibersihkan akan menjadi giginya berlubang. Makanya kita harus tambal, kita harus tutupi bagian yang dalam agar tidak terdapat retensi makanan di situ. Nah, itu adalah rencana perawatan yang terakhir. Nah, kemungkinan anaknya nanti ini di bawah 4 kali kunjungan Ibu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu setuju dengan perawatan yang akan dilakukan, silahkan Ibu dapat menandatangani surat persetujuan perawatan Ibu ya. Ya, ada di sini Ibu. Sini beri. Iya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persetujuan perawatan dari orang tua pasien, selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada anaknya, di mana perawatan yang pada kunjungan pertama ini kita lakukan pulpektomi pada gigi 65-nya. Prosedur perawatan pulpektomi, pertama-tama kita disinfeksi daerah kerja. Syuhan. Iya saya. Coba sayang Nah, setelah itu kita lakukan anestesi lokal dan lakukan pemasangan rubber dam untuk isolasi daerah kerja. Nah, setelah itu kita lakukan open access hingga mengekspos pulpa koronal. Nah, setelah itu kita lakukan ekstirpasi pulpa baik pada bagian koronal maupun pada pulpa radikularnya. Nah, setelah ekstirpasi pulpa selesai, maka lakukan irigasi dengan menggunakan larutan salin, kemudian lakukan radiografi diagnostik dengan mengukur panjang kerja menggunakan file. Nah, selanjutnya lakukan shaping, kemudian irigasi saluran akar. Kemudian kita keringkan menggunakan paper point. Setelah kering, kita lakukan obturasi saluran akar. Tidak mau dicabut. Sudah. Kemudian kita tumpat restorasi akhir. Baik. Dengan selanjutnya kita melakukan ekstraksi pada gigi 84 dan 85. Jadi untuk alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah prosedurnya. Yang pertama, kita disinfeksi daerah kerja dengan povidon iodin. Kemudian selanjutnya kita lakukan anestesi dengan menggunakan teknik infiltrasi. Nah, selanjutnya kita evaluasi anestesi. Sakit? Tidak. Nah, selanjutnya kita buka perlekatan giginya dengan menggunakan bein. Coba sayang. Nah, kemudian kita tempatkan tang apabila gigi sudah goyang. Lalu kita tempatkan tang dan sambil melakukan fiksasi dengan gerakan bukal atau lingual. Kemudian kita lakukan penarikan ke bagian bukal atau lingualnya. Nah, setelah gigi keluar, kita instruksikan pasiennya untuk menggigit tampon. Gigit tampon yang telah diberikan povidon iodin. Gigit sayang. Nah, setelah itu kita berikan instruksi kepada pasien maupun pada orang tuanya.
untuk perawatan selanjutnya yaitu pembuatan space maintainer, di mana space maintainer ini dia berfungsi untuk mempertahankan ruang agar menyiapkan ruang untuk erupsi gigi permanen nantinya. Kemudian dapat mencegah ekstrusi gigi rahang atasnya dan dapat mengembalikan fungsi bicara dan pengunyahan, dan untuk mencegah gigi tetangganya itu menutupi ruang yang kosong. Nah, untuk pembuatan space maintainer ini pertama-tama kita melakukan pencetakan gigi rahang atas dan rahang bawahnya dengan menggunakan bahan hidrokoloid irreversible.
kunjungan selanjutnya kita melakukan restorasi GIC, di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembuangan jaringan nekrotik dengan melakukan preparasi. Preparasinya ini dengan menggunakan round bore. Coba saya. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan dengan melakukan pembilasan pada gigi yang telah dipreparasi. Kemudian kita keringkan. Nah, selanjutnya apabila seluruh jaringan nekrotik telah hilang, selanjutnya itu kita melakukan pengadukan bahan GIC-nya. Dan untuk bahan GIC-nya ini dia terdiri dari powder dan liquid. Kita ambil powder dan liquid dari GIC dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian kita aduk hingga homogen. Kita melakukan gerakan menekan seperti bentuk 8 untuk cara pengadukannya. Kita aduk hingga konsistensinya itu mengental. Nah, setelah itu kita aplikasikan pada permukaan gigi yang telah dipreparasi. Coba sayang. Kita aplikasikan dengan menggunakan plastis instrumen. Kita bentuk sesuai dengan bentuk anatomi dari gigi. Setelah kita aplikasikan, kita cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Coba sayang, gigit. Lepas. Nah, jika tidak terdapat traumatic oklusi, berikan instruksi kepada pasien untuk tidak menggunakan gigi yang telah ditambal selama 30 menit. Kunjungan selanjutnya kita melakukan prosedur Fissursilan. Untuk prosedur awalnya, yang pertama kita isolasi daerah kerja. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembersihan pit dan fissure. Coba sayang. Nah, setelah itu kita keringkan permukaan giginya. Nah, setelah itu kita aplikasikan eksa pada seluruh permukaan gigi. Kemudian kita diamkan selama 30 detik. Setelah itu kita irigasi. Lalu kita keringkan, lalu aplikasikan bonding. Setelah pengaplikasian bonding, lakukan penyinaran. Lakukan penyinaran selama 20 detik pada gigi. Nah, selanjutnya kita aplikasikan sealant pada gigi. Kemudian kita lakukan penyinaran selama 20 detik. Nah, setelah itu kita evaluasi oklusi. Gigit sayang. Ya, lepas. Nah, jika tidak terjadi traumatic oklusi, selanjutnya lakukan polishing pada gigi yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan dari gigi yang telah dilakukan perawatan. Setelah melakukan perawatan Fissursilan, selanjutnya kita melakukan try-in dan insersi space maintainer yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk pemasangan space maintainer ini kita harus mengevaluasi plat akriliknya, yaitu tidak tajam, tidak berbau, tidak kasar, terpoles dengan baik, mengkilap. Kemudian pada saat pemasangan itu adaptasinya baik, kemudian retensinya juga baik.
Kemudian pasien dan orang tuanya itu harus kita beritahu bagaimana cara melepas dan memasang dari alatnya serta bagaimana cara pemeliharaannya. Kemudian selanjutnya pemasangannya itu dilakukan di depan cermin sehingga pasiennya itu dapat melihat. Kemudian pasien diminta untuk mencobakan alatnya sendiri di depan operator dan orang tuanya. Nah, selanjutnya pasien dan orang tua diberitahu bahwa alatnya itu harus digunakan setiap hari. Jadi ada ini alatnya sudah jadi ya. Coba kita pasang ya, lihat ya cara pasangnya. Sudah pas ya, tidak longgar ya? Tidak Iya, longgar. Coba kita cek dulu. Apa itu? Untuk mengecek retensi, kita menggunakan sonde dengan menarik klamar Adamnya. Jika terdapat tahanan, berarti retensinya sudah baik. Nah, untuk cara lepasnya begini ya sayangnya. Coba lihat di cermin. Nah, jadi ibu ini alatnya harus dipakai setiap hari ya. Oh iya. Coba sayang pasang sendiri alatnya. Tidak mau, sakit tahu. Enggak apa-apa Jis. Coba pasang ya, Enggak pasang. apa-apa Jis. Coba Pasang dulu deh. Coba pasang. coba pasang. Ini pasang sendiri. Pasang Sudah ya? bisa pasang sendiri ya. Bisa nih tahu. Jadi ibu, ini alatnya harus tetap dibersihkan ya, Oh, di iya. air yang mengalir. Kemudian adiknya juga dikontrol cara menyikat giginya, waktu menyikat giginya ya ibu ya. Nah, jika ada keluhannya, misal ada gusi yang sakit atas pemakaian alatnya, kemudian apakah alatnya itu mudah terlepas, ibu bisa langsung kontrol ke sini ya. Oh, iya. Ibu atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu ya. Iya dok. Nah, setelah kita melakukan serangkaian perawatan selama 4 kali kunjungan, dimulai dari proses pulpektomi, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan ekstraksi gigi, kemudian restorasi GIC dan pencetakan untuk space maintainernya. Selanjutnya kita lakukan perawatan fissure sealant dan untuk kunjungan terakhir kita lakukan try-in dan insersi space maintainernya. Halo Adek, terima kasih ya sudah nurut sama dokternya ya, sudah pintar dalam perawatan. Terima kasih juga, Dok. Iya, jadi rajin-rajin sikat gigi ya. Iya, Dok. Siap dok. Jangan malas-malas lagi sikat gigi ya. Iya, Dok. Harus rajin apa? Berkumur ya. Iya, berkumur. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Sekian simulasi substitusi kasus holistik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.